Asma Allah yang ke-29 Al-Hakam Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memutuskan hukum. Hakama itu kalau menurut bahasa adalah menghalangi. Maka hukum itu adalah menghalangi terjadinya kerusakan, terjadinya penganiayaan, terjadinya kebohongan dan pelanggaran. Maka adanya hukum adalah untuk memberikan aturan-aturan di dalam kehidupan ini. Dan di balik hukum itu ada hikmah, di mana jika ditemukan hikmah maka akan menghilangkan penyesalan dan menyalahkan kepada pihak lain. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memutuskan tentang hukum. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat aturan-aturan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang memutuskan tentang aturan-aturan itu. Karena begitu maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mempunyai nama Al-Hakam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang sebaik-baik dalam memutuskan tentang segala perkara bagi makhluknya ini. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat ke-114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahu abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Al-ayah. Maka pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim, kepada kamu sekalian secara rinci. Jadi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ketentuan-ketentuan di dalam kehidupan ini, maka yang sering kita kenal dalam kehidupan ini adalah kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam memberikan pemahaman tentang Al-Hakam adalah termasuk qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hukum Allah, ada sunnatullah, ada hukum-hukum alam yang sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semestinya bagi manusia untuk mencari hakim selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan aturan-aturan di dalam kehidupan ini, sehingga ketika kita merujuk pada apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan ini akan pasti lebih baik. Karena Allah yang tahu harus mengatur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu bagaimana memutuskan tentang aturan itu. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memutuskan tentang hukum yang berlaku di alam jagat raya ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa wallahu khairul hakimin, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik dalam menjadi penentu di dalam keputusan setiap makhluknya. Karena itu
Allah juga menyatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Dalam surat An-Nisa ayat ke-35 Allah mencontohkan di antara bagaimana kita untuk memutuskan satu perkara. Maka jika terjadi engkau khawatir terjadinya persengketaan di antara keduanya, yang dimaksud adalah antara suami istri, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya, maka hendaknya kamu sekalian mengambil satu hakim dari keluarga yang satu, wa hakaman min ahliya, dan juga satu hakim lagi dari pihak mereka. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Dan jika kamu sekalian mengharapkan kebaikan, islah bagi keduanya, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan taufik kepada keduanya. Jadi salah satu bagaimana Allah menunjukkan al-hakamnya bahwa jika terjadi satu persengketaan maka mesti harus dua sisi hukum, agar dua sisi ahli hukum untuk bisa mendamaikan keduanya, bukan memperuncing tapi mendamaikan keduanya. Karena jika kamu sekalian berangkat untuk mengislahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, yuwaffiqillahu bainahuma, keputusan yang terbaik dalam keduanya. Maka taufik itu adalah persesuaian antara keinginan manusia dengan ketetapan Allah. Maka seringkali kita mohon diberikan hidayah dan taufik. Hidayah itu petunjuk dari Allah, taufik itu adalah keputusan yang bersama, yang setara, yang sepadan dengan apa yang diputuskan oleh kita dengan keputusan Allah. Jadi ada persesuaian antara keinginan kita dengan kemauan Allah. Rencana Allah memang begitu dan keinginan kita juga begitu. Maka kebaikan itu akan bertemu dengan kebaikan. Karena itu wa in kana ta'ifatam minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainahuma hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-87, jika ada segolongan di antara kamu sekalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diutus menyampaikan, dan maka Allah akan mengutus untuk menyampaikan satu kebenaran. Dan ada pula dari segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai hatta yahkumallahu bainana, sampai waktunya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan di antara kamu sekalian. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik dalam memberikan keputusan. Jadi dalam skala yang lebih luas, jika kamu sekalian melihat ada dua kelompok, yang satu beriman, yang satu tidak beriman, maka fasbiru, ya sudahlah kamu sekalian, bersabarlah sampai waktunya nanti yang Allah memutuskan. Jadi apakah dia masuk neraka atau masuk surga itu bukan kita yang memutuskan. Apakah dia bagaimana keadaannya, maka Allah anjurkan fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Jadi nanti Allah yang akan menetapkan, yang memutuskan. Karena wallahu khairul hakimin, karena Allah lah sebaik-baik dalam keputusannya. Ya, karena itu
bahwa dalam kehidupan ini kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mudah menghakimi kepada pihak manapun, bahwa kalau terjadi persengketaan bahkan sampai pada tingkat keimanan, maka kita disuruh sabar, nggak apa-apa kalau itu pilihan dia. Toh nanti Allah juga akan memutuskan tentang bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu begitulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam kehidupan ini agar kita ini bisa lebih bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakim di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala nanti Allah nyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin ayat ke-65, bagaimana mekanisme dalam penetapan hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketika manusia ini nanti berada di hadapan Allah, sampai Allah sudah menghabarkan, Allah akan menutup lisan manusia dan Allah tetapkan tangan yang berbicara dan kaki yang akan menjadi saksi atas segala perbuatan bagi manusia. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala, karena seringkali manusia ini kalau dibiarkan untuk lisannya pasti akan mengelak. Lisan itu apalagi manusia itu bagaimana pandainya seseorang itu bersilat lidah. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika manusia nanti berada di hadapan Allah. Jadi sebuah persidangan yang Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan dari jauh hari. Allah sudah kabarkan nanti di hari akhirat, di hari kiamat itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan bahwa proses persidangan itu lisan ditutup, tapi Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk agar tangan yang berbicara. Jadi jangan kita kemudian kita bayangkan bagaimana tangan akan berbicara seperti apa. Ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan saja kalau Allah tidak kehendaki untuk bisa berbicara, lisan juga nggak bisa berbicara. Sehingga ada fenomena yang bisa kita lihat bahwa orang bisu itu punya lisan lengkap, ya kan? Ada lidahnya, ada lubang mulutnya, tetapi komponen dalam mulut itu lengkap, tapi kok nggak bisa bicara. Ya kalau memang Allah menghendaki semacam itu bisa aja. Tapi kalau Allah berkehendak tangan yang berbicara, ya bisa saja memang Allah lah yang punya kewenangan untuk manusia itu bisa berbicara. Maka bagaimana satu mekanisme yang sangat menakjubkan ketika manusia mulai mengelak, maka Allah sudah siapkan bukan hanya tangan yang bicara, tapi juga kaki juga akan berbicara menjadi saksi. Karena pasti apapun yang dilakukan oleh manusia dimanapun ia berada, maka tangan dan kaki akan selalu bersamanya. Maka ketika Allah tanya apakah benar ini, maka kaki yang akan berbicara. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala sudah membuat satu mekanisme yang sangat menakjubkan, maka manusia nggak bisa mengelak. Dan itu adalah, maka Allah menunjukkan wallahu khairul hakimin. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik dalam membuat mekanisme hukum di dalam kehidupan ini. Maka ini yang juga menginspirasi dalam proses hukum, selalu ada yang bicara, kemudian pasti harus ada saksi.
Nah, karena dengan adanya saksi maka ini bisa jadi akan memberatkan atau meringankan. Karena saksi itu punya peranan yang sangat penting. Dan kaki karena atas kehendak Allah nggak bisa diajak kompromi. Kalau dalam kehidupan manusia yang serba sering bersandiwara, lisannya bersilat lidah, kemudian saksinya juga bisa jadi dia mengatakan adanya kepentingan, maka seringkali ada saksi palsu atau saksi yang dibayar, maka ada istilah membela yang benar atau membela yang bayar, itu karena peranan saksi. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu saksinya adalah kakinya sendiri yang nggak bisa dikompromikan. Jadi lisannya tidak bisa menyuruh, hei kaki kamu harus kompromi sama saya, nggak bisa. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik dalam penentuan. Wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi, disembah kecuali Dia. Dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala segala puji dan sanjung fil ula wal akhirah, sejak di dunia maupun nanti sampai di akhirat. Walaul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan kepunyaanlah Allah Subhanahu wa taala tentang keputusan hukum. Wa ilaihi turja'un, dan kamu akan kembali kepadanya. Jadi karena itu Al-Hakam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan, yang akan memutuskan tentang segala sesuatu. Jadi seringkali manusia sudah memutuskan sendiri di depan umum, tapi di luar persidangan. Ya, kamu masuk neraka, padahal keputusannya mesti harus lewat persidangan di hadapan Allah. Salah, benar, kadang-kadang orang sudah begitu menghakimi yang sebenarnya dia juga belum tahu persis. Maka kita memang dilarang untuk menghakimi di luar persidangan. Jadi ada persidangan yang nanti sudah Allah siapkan segala sesuatunya, sehingga nah keputusan Allah dalam persidangan di hadapan Allah di yaumil hisab itu adalah sebaik-baik dalam penentuan dan persidangan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, bisa kita ambil hikmahnya di dalam kehidupan ini, maka bahwa dialah Allah yang karena yang mempunyai segala alam jagat raya dan isinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aturan-aturan dalam kehidupan ini dengan sedemikian rupa. Dan kan itu juga Allah Subhanahu wa taala nanti dalam perjalanan hidup manusia menghadapi berbagai persengketaan, berbagai ikhtilaf, maka kita sudah dianjurkan oleh Rasulullah, enggak apa-apa, perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman itu enggak apa-apa. Ikhtilafil ummah rahmat, bahwa ini bisa jadi malah membawa rahmat bagi kamu sekalian. Jadi jangan mudah engkau menghakimi dalam kehidupan ini, jangan engkau bikin keputusan di luar sidang. Nah karena itu kita tidak boleh sedikit-sedikit kemudian kita memutuskan sendiri dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dalam memutuskan segala hukum ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan
Pemahaman ini, Al-Hakam ini akan menghantarkan kepada kita semuanya, melengkapi bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu rapinya, begitu hebatnya, dan begitu mekanisme sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merekam seluruh perbuatan manusia yang kira-kira nanti mereka masih belum bisa menerima keputusan Allah. Maka Allah juga tunjukkan tentang data bagi setiap manusia, bukan hanya data akhir tapi juga data sejak awal. Maka Allah mengutus 2 malaikat, Raqib dan Atid, untuk mencatat seluruh amal perbuatan manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan nanti kebaikan itu, dan Allah juga akan tunjukkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa saja yang berbuat tidak baik, berbuat yang buruk sekecil apapun, mithqala dzarrah, sampai diibaratkan sekecil biji gandum sekalipun, maka Allah akan tunjukkan ini perbuatan tidak baikmu dan ini balasan untukmu. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan, semuanya sudah dirapi sekali dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tinggal menjalani kehidupan ini dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kejujuran, dan kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat.